Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Amri Safal, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Tega-teganya 415 juta liter minyak goreng murah malah dijual ke luar negeri. Sebanyak 415 juta liter minyak goreng murah yang harusnya dibagikan kepada masyarakat dalam negeri, minyak tersebut justru dijual ke distributor luar negeri. Mendak Muhammad Lutfi mengatakan bahwa harga minyak goreng tertahan hingga minggu ini karena terjadinya kebocoran minyak goreng murah hasil domestic market obligation atau DMO di tingkat distributor. Lutfi juga mengatakan bahwa temuan kebocoran distribusi minyak goreng murah tersebut karena sebagian minyak tersebut diselundupkan ke luar negeri. Hal itu dilakukan karena mengikuti harga minyak di luar negeri relatif lebih tinggi dibandingkan mengikuti harga Hal tersebut dilakukan karena mengikuti harga minyak di luar negeri relatif lebih tinggi di dalam negeri dibandingkan dengan harga internasional dengan harga di dalam negeri. Ia juga menyebut bahwa kebocoran tersebut terjadi pada alur distribusi tingkat D1 dan D2. Menurut Lutfi, masih ada sejumlah orang di dalam negeri yang menahan pasokan sembari menunggu pemerintah bakal mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng hasil DMO itu. Sebenarnya ada yang menimbun di D1 dan D2, dijual di industri dan menyelundupkan ke luar negeri karena mereka beli murah. Ada spekulasi bahwa HET ini akan dicabut, saya tegaskan, tidak ada rencana atau pemikiran untuk mencabut HET ini. Tandas Mendak saat meninjau pasokan minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 9 Maret. Lutfi melaporkan, minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 Februari, artinya ketersediaan minyak goreng murah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan. Jika minyak DMO ini dijual ke industri dengan harga internasional, ini tindakan melawan hukum yang akan kita berantas. Per kemarin itu sudah ada 415 juta liter minyak goreng DMO hanya 20 hari, barangnya ini melimpah sebenarnya. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka Rp6.000 per liter pada Senin 7 Maret. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.600 atau mengalami kenaikan 0,61% dari posisi Rp16.500 pada Jumat 4 Maret. Renaldi Sarijawan, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, mengatakan harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka rata-rata nasional Rp17.100 per liternya. Harga itu relatif terpaut lebar dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Di beberapa pasar masih di angka Rp17.000, Rp18.000 bahkan sampai Rp20.000. Tentu ada kendala, apakah ada di hulu atau memang ada di distribusi. Hanya saja intervensi pemerintah lewat sejumlah manuver kebijakan tidak kunjung menekan gejolak harga di pasar sejak awal tahun ini. Begitu tandasnya. Kabar penimbunan 1,1 juta liter minyak goreng. Anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Salim Infomas Pratama atau SIMP, memberikan klarifikasi soal temuan sekitar 1,1 juta liter minyak goreng di gudang produsen di Deli Serdang, Sumut oleh Satuan Tugas Pangan Sumut. Dalam keterangan resmi manajemen SIMP yang diterima oleh redaksi di Jakarta pada Sabtu 19 Februari, menyebutkan bahwa minyak goreng itu merupakan pesanan dan siap didistribusikan kepada para pelanggan dalam beberapa hari ke depan. Semua stok yang tersedia merupakan pesanan dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan kami untuk beberapa hari ke depan. Manajemen SIMP menjelaskan, pabrik minyak goreng tersebut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk pabrik mie instan grup perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Deli Serdang. Hal ini katanya demi memastikan kebutuhan pangan tersedia suplainya dengan baik. Hasil produksi minyak goreng kami di pabrik Lubuk Pakan Deli Serdang terutama digunakan untuk kebutuhan pabrik mie instan Indofood di wilayah Sumatera sebesar 2.500 ton per bulannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihan minyak goreng diproses menjadi minyak goreng bermerek dalam berbagai ukuran terutama kemasan 1 liter dan 2 liter sebanyak 550.000 karton per bulan
di mana rutin didistribusikan kepada distributor dan juga pasar modern di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. SEAMP sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia senantiasa mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan peraturan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, tim Satgas Pangan mendapati salah satu produsen yang berlokasi di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menyimpan lebih dari 1 juta liter minyak goreng. Hari ini, jika melakukan sidak lapangan dan menemukan produsen menyimpan sekitar 1,3 juta liter minyak goreng. Ujar Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara, Nasrindo Sirait di Medan pada Jumat 18 Februari. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sedang menelusuri dan juga mendalami apakah dugaan penahanan atau penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara, temuan Satgas Pangan Sumut Jumat terkait dengan indikasi kartel di komoditas tersebut. Dugaan-dugaan ini pun harus diusut dengan tuntas. Dugaan penimbunan minyak goreng merupakan ranah hukum pihak kepolisian, tapi KPPU menjadikan kasus ini sebagai salah satu bahan untuk mendalami adanya kemungkinan kartel di perdagangan komoditas tersebut. Ujar Kepala KPPU Wilayah 1, Rido Pamungkas di Medan, Sabtu 19 Februari. Menurut dia, temuan Satgas Pangan Sumut itu pada hari Jumat harus diusut dengan tuntas. Temuan minyak goreng yang belum didistribusikan dalam jumlah yang sangat besar dengan alasan menunggu kebijakan manajemen menunjukkan keengganan produsen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjamin ketersediaan di pasar. Kasus ini mengindikasikan terjadi kegagalan koordinasi, kebijakan dan juga kegagalan pasar. Kegagalan koordinasi, ujar Rido Pamungkas, merupakan terlihat belum solidnya koordinasi antar pemerintah dan juga antar pemerintah serta pelaku dalam usaha dalam mengimplementasikan kebijakan perdagangan minyak goreng baik terkait refaksi maupun DMO. Kegagalan kebijakan artinya kebijakan yang diambil belum tepat ketika diterapkan atau kurang memperhatikan aspek teknis penerapannya di lapangan. Adapun kegagalan pasar, ujarnya, dalam artian perilaku pelaku usaha yang dengan sengaja menahan pasokan dengan tujuan ataupun motif tertentu. Semoga secepatnya KPPU bisa memastikan apakah benar kartel atau tidak di dalam perdagangan minyak goreng di dalam negeri. Sebelumnya, Satgas Pangan Sumut yang terdiri dari tim Polda Sumut, Biro Perekonomian Setda Prof Sumut dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut pada hari Jumat menemukan ada 1,1 juta liter minyak goreng berada di salah satu gudang di kawasan Deli Serdang. Dan sementara, pantauan di pasar harga minyak goreng curah maupun dalam kemasan masih bertahan di harga kisaran 18 ribuan dan juga 20 ribuan per liternya. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Barita Sihite mengatakan, harga minyak goreng memang masih bertahan mahal, meski permintaan trennya menurun.